Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup komunikasi. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nikade Eki Listia Dewi. Yang kedua ada Iwayan Agus Wijayantara. Yang ketiga ada Niketut Widya Asri. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama, pengertian komunikasi, yang kedua, proses dan unsur komunikasi, yang ketiga, komunikasi antar individu dalam kelompok, yang keempat, ada hambatan terhadap komunikasi, yang kelima, ada mengatasi hambatan dalam komunikasi, yang keenam, ada isu-isu dalam komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dilakukan lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Raymond Rousse menyebut komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol dengan sedemikian rupa sehingga membantu pendengar dalam membangkitkan makna atau respon dari pikiran yang serupa dengan dimaksudkan oleh komunikator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan dapat dipahami oleh lawan bicara. Proses dan unsur komunikasi. Proses komunikasi adalah suatu proses bagaimana suatu pesan atau informasi yang bisa sampai dari penyampai pesan, yaitu komunikator, kepada penerima pesan, yaitu komunikan. Jadi, proses komunikasi cukup bervariasi mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Adapun beberapa proses komunikasi, yaitu yang pertama proses komunikasi pada level face to face, yang kedua yaitu proses komunikasi pada level small group, yang ketiga yaitu proses komunikasi pada level organisasional, yang keempat yaitu proses komunikasi pada level komunikasi massa. Unsur komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar suatu proses komunikasi dapat berlangsung. Dari pengertian ini, maka yang dimaksud komunikasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Hal ini terkait pula dengan perkembangan peradaban manusia dalam cara berkomunikasi. Tentu saja sangat terkait pula dengan penggunaan teknologi. Adapun unsur-unsur komunikasi yaitu yang pertama ada komunikator, yang kedua ada efek, yang ketiga ada proses mengkode, yang keempat ada umpan balik, yang kelima ada pesan, yang keenam ada gangguan, yang ketujuh ada saluran, yang kedelapan ada komunikan, yang kesembilan ada proses membuka kode. Materi selanjutnya yaitu komunikasi antar individu dalam kelompok. Komunikasi antar individu merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara sangat sederhana. Dalam hal ini, Gary DeAngelo dalam Edi Harahap memandang komunikasi antar individu berpusat pada kualitas pertukaran informasi antar orang-orang yang terlibat. Para partisipan yang saling berhubungan merupakan pribadi yang unik, mampu memilih, mempunyai perasaan, bermanfaat, dan dapat merefleksikan kemampuan diri masing-masing. Materi selanjutnya, hambatan terhadap komunikasi. Hambatan manusia ini merupakan hambatan komunikasi dalam organisasi yang paling sering terjadi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kepribadian, pengalaman, dan kemampuan menyerap informasi yang berbeda-beda. Yang kedua, hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan hambatan komunikasi dalam organisasi yang biasanya terjadi karena media komunikasi yang digunakan. Hambatan teknis ini biasanya meliputi prosedur penyampaian yang kurang jelas, informasi dan penjelasan yang disampaikan terlalu minim, ketidaktelitian ketika menjalankan atau menerjemahkan tugas, serta media komunikasi yang digunakan bermasalah. Yang ketiga, hambatan bahasa.
Hambatan komunikasi dalam organisasi yang paling umum adalah hambatan bahasa. Hal ini sudah jelas akan terjadi bila orang-orang yang terlibat komunikasi menggunakan bahasa yang berbeda. Yang keempat, hambatan situasional. Hambatan situasional merupakan hambatan komunikasi yang cukup unik. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang menyebabkannya juga tergantung dari situasi yang ada. Sebagai contoh, jika ada suara berisik ketika pemimpin menyampaikan sesuatu, tugas kepada karyawannya sudah jelas akan terjadi hambatan komunikasi karena apa yang disampaikan tertutup oleh suara berisik. Seri selanjutnya mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, mengatasi hambatan manusia. Untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi karena manusia, pastikan perusahaan memiliki program seperti piknik atau program bonding lainnya. Hal tersebut dapat membuat karyawan lebih akrab satu sama lain, jadi karyawan bisa dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. Yang kedua, mengatasi hambatan teknis. Pastikan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dapat selalu digunakan dengan kondisi maksimal. Selain itu, pastikan juga untuk memberikan informasi yang disampaikan melalui media dan format yang lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ingin menyampaikan presentasi yang kelanjutan dari teman saya, yaitu mengatasi hambatan dalam komunikasi. Yang nomor 3, mengatasi hambatan bahasa. Untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi karena bahasa sudah jelas, harus dengan menggunakan satu bahasa yang sama. Jadi, jika perusahaan kamu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, pastikan untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada karyawannya agar tidak terjadi hambatan komunikasi lagi. Yang keempat, mengatasi hambatan situasional. Jika tempat kerja kamu memang berisik, maka kamu bisa memberikan informasi melalui teks agar dapat tersampaikan dengan baik. Sesuaikan saja dengan situasi apa yang menyebabkan hambatan tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya, isu-isu dalam komunikasi. Menjadi komunikator yang efektif dalam organisasi saat ini berarti terhubung yang paling penting kepada para karyawan dan para pelanggan, kepada salah satu pemangku kepentingan atau stakeholders organisasi. Dalam bagian ini, kita akan menekal 4 isu komunikasi penting untuk para manajer saat ini. Yang pertama, mengelola komunikasi dalam dunia internet. Yang kedua, mengelola sumber daya pengetahuan organisasi. Yang ketiga, berkomunikasi dengan para pelanggan. Dan yang keempat, menggunakan komunikasi yang benar secara politis. Kemudian selanjutnya, kesimpulannya dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah proses-proses yang dilakukan secara lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Proses dan unsur komunikasi adalah suatu proses bagaimana suatu pesan atau informasi bisa sampai dari penyampai pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Jadi, proses komunikasi cukup bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Terjadinya komunikasi organisasi yang berkualitas dalam perusahaan harus mengandung unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan empak atau dampak. Oleh sebab itu, jika sebuah komunikasi tidak mengandung unsur di atas, peluang terjadinya miskomunikasi atau penyampaian pesan atau isi komunikasi kalah sasaran atau tinggi. Apabila frekuensi terjadi miscommunication tinggi dalam sebuah perusahaan, maka persoalan besar sedang melanda perusahaan itu, karena pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator atau orang yang menyampaikan pesan hasilnya berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang kurang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.